Ekonomi kelembagaan atau yang dalam bahasa Inggris disebut institutional economics atau institutionalism. Ekonomi yang lahir di Amerika Serikat pada tahun 1920 hingga dan 1930-an. Pemahaman ini memandang ekonomi kelembagaan sebagai perluasan sekaligus upaya perlawanan dan terhadap ilmu ekonomi neoklasik. Mushaf ekonomi kelembagaan juga mempercayai bahwa institusi atau organisasi ekonomi menjadi salah satu bagian dari proses perluasan diri pengembangan kebudayaan. Dalam pemahaman ekonomi kelembagaan, pasar digambarkan sebagai tempat di mana terjadinya interaksi kompleks yang melibatkan berbagai institusi atau lembaga, baik formal maupun non-formal, seperti individu, perusahaan, atau swasta, pemerintah pusat, norma sosial, adat istiadat, dan lain-lain. Jadi transaksi yang terjadi dalam pasar bukan hanya dilihat sebagai kegiatan tukar-menukar barang dan jasa dengan uang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, namun ada hal lain yang lebih kompleks, bahkan dalam diri si penjual maupun si pembeli itu sendiri. Ilmu ekonomi kelembagaan sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga munculnya ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru. Ekonomi kelembagaan lama lahir dari pemikiran seorang yang bernama Thorstein Veblen. Beliau merupakan ekonomi sekaligus sosiolog yang tidak setuju dengan teori ekonomi neoklasik yang cenderung statis. Beliau berpikir bahwa manusia sebagai pembuat keputusan dalam ekonomi, juga motif ekonomi yang melatar belakangi setiap kegiatan adalah tidak sepenuhnya benar. Sebagai sosiolog, ia justru berpikir bahwa manusialah yang perlu faktor lingkungan seperti adat istiadat dan lembaga-lembaga tertentu. Veblen juga tidak setuju asumsi dasar ekonomi klasik atau neoklasik yang menyatakan bahwa setiap aktivitas manusia didasarkan atas perhitungan rasional untung ruginya. 2. Manusia selalu mendahulukan kepentingannya sendiri. 3. Adanya persaingan akan dapat meningkatkan efisiensi. 4. Private property right merupakan sebuah keharusan. Dan 5. Ekonomi klasik rupanya mengabaikan faktor-faktor lain seperti sejarah sosial kelembagaan dalam membangun strukturnya.